Terungkap sosok 3 orang warga Surabaya yang tewas dalam kecelakaan mobil yang menabrak bodi bak belakang truk bermuatan rangka beton saluran air di Tol Jombang Mojokerto, kilometer 704.000 jalur B, di hari Jumat 6 Juni 2025 dini hari. Korban merupakan satu keluarga asal Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Korban adalah Sumiati 70 tahun dan Reva Dina Salsabila Pamungkas 20 tahun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Jatim Timur yang telah bergabung ada Luhur Pambudi. Rekan Luhur, silakan laporan Anda. Oke, baik Alinda. Terungkap sosok 3 orang warga Surabaya yang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan mobil Toyota Innova menabrak bodi bak belakang truk bermuatan rangka saluran air beban beton seberat 35 ton di Tol Jombang Mojokerto KM 704 titik 00 jalur B pada Jumat dini hari kemarin. Informasinya ketiga korban tersebut merupakan satu keluarga yang tinggal di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, terdiri dari seorang nenek bernama Sumiati 70 tahun, kemudian seorang cucu bernama Revadina Salsabila Pamungkas 20 tahun, kemudian anak kelima dari Sumiati yang bernama Imam Daud 42 tahun yang juga bertindak sebagai sopir mobil bernopol L1303 HD tersebut. Selain itu ada juga korban luka yang masih menjalani perawatan medis di RSUD RA Basuni Jombang, yakni balita perempuan yang berinisial SA berusia 4 tahun, merupakan anak kandung dari Imam Daud. Menurut kesaksian dari tetangga Sumiati yang bernama Daryati, korban Sumiati merupakan salah satu tetangganya yang terbilang paling sepuh atau paling senior yang bermukim di komplek permukiman RT 02 Jalan Purwodadi Utara, Kecamatan Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Warga sekitar termasuk dirinya acap menyapa Sumiati itu dengan panggilan akrab Hajah Sumiati, dan wanita yang memiliki 7 anak dan belasan cucu itu merupakan pengusaha dan juragan mebel. Dan toko mebelnya itu menjadi berlokasi satu deret dengan rumah yang ditinggali oleh Sumiati sehari-hari bersama cucu dan beberapa anaknya di permukiman tersebut. Dan Daryadi menganggap Haja Sumiati merupakan juragan mebel yang terbilang sukses karena hampir semua produk isian perabotan rumah tangga berbahan kayu toko milik Haja Sumiati selalu menyediakannya. Itulah mengapa usaha mebel Haja Sumiati bisa berumur panjang dan berjalan sejak puluhan tahun lalu, bahkan sejak anak-anaknya masih kecil hingga kini sudah dewasa, bahkan sudah dikaruniai cucu. Sosok keseharian dari Haja Sumiati itu sendiri memang juga dikenal baik, tidak pernah berurusan masalah dengan para tetangga atau warga sekitar di permukiman tersebut. Dan Haja Sumiati juga dikenal ramah, baik, kemudian supel kesehariannya yang memang di sela aktif berjaga toko, dan memang Haja Sumiati dikenal hampir tidak pernah absen menunaikan ibadah sholat berjamaah di Masjid Khairul Huda yang lokasinya tepat di belakang rumahnya. Kemudian setiap perayaan Hari Raya Idul Kurban, hampir setiap tahun Haja Sumiati selalu menyumbangkan hewan kurban di masjid dekat rumahnya, termasuk juga di masjid dekat rumah keluarga besarnya ada di Kabupaten Jombang. Bahkan hampir setiap pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Idul Fitri, semua warga di permukiman RT tersebut selalu diberikan bingkisan parcel, dan sehingga bagi warga setempat atau bagi para tetangga dari Sumiati, insiden kecelakaan di ruas jalan tol tersebut yang ternyata menewaskan Haja Sumiati juga membuat seluruh warga di sana shock. Dan guna menghormati sosok Haja Sumiati, warga setempat sempat menunda sementara proses pemotongan hewan kurban agar beberapa perwakilan dari warga bisa bertakziah secara rombongan ke rumah duka yang ada di Kabupaten Jombang. Dan pihak saksi atau warga Daryati sendiri juga mengaku kaget mendengar kabar kecelakaan tersebut pada Jumat dini hari, karena sekitar pukul 21.00 pada hari Kamis tanggal 5 Juni atau beberapa jam sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Sumiati sempat berpamitan kepada istrinya yang memang saat itu sedang bercengkrama dengan para tetangga lain di depan rumahnya seraya merayakan malam takbir Hari Raya Idul Adha. Seingatnya Haja Sumiati berpamitan untuk berkunjung ke rumah keluarga besarnya di kawasan Jalan Pasar Jeruk, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Dan di lokasi tersebut Haja Sumiati juga akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan di Jombang merupakan dan memang di lokasi tersebut merupakan tempat berkumpul dari keluarga besar Haja Sumiati, termasuk juga
keluarga besar dari pihak suami dari Haja Sumiati itu sendiri. Dan setahu dari Adi, jenazah ketiga korban itu dimakamkan di dua lokasi berbeda, khusus untuk jenazah Haja Sumiati dan cucunya yang bernama Revadina Salsabila Pamungkas dimakamkan di komplek permakaman di kawasan Jalan Pasar Jeruk, Perak, Kabupaten Jombang, tempat kediaman keluarga besarnya. Kemudian untuk jenazah Imam Daud, anak dari Haja Sumiati, dimakamkan di TPU Tembok Duku, Kecamatan Bobotan, Kota Surabaya, sesuai dengan permintaan dari mertua dari Imam Daud itu sendiri. Karena memang Imam Daud sendiri selama ini tinggal bersama pihak mertua yang ada di kawasan Tembok Duku, Bobotan, Surabaya, dan bekerja sebagai pengusaha pembuatan gerobak berbahan stainless steel. Kemudian di sisi lain, korban Revadina Salsabila Pamungkas ternyata merupakan mahasiswi angkatan 2024 jurusan kedokteran Universitas Surabaya atau Ubaya. Selama menempuh pendidikan di Surabaya, Revadina memang tinggal bersama neneknya atau Haja Sumiati sendiri di kediaman yang ada di lokasi atau di Kecamatan Bobotan, Kota Surabaya. Dan hal tersebut sudah Tribun Jatim konfirmasi bahwa memang benar bahwa dari pihak public relationship dari pihak Ubaya, Zaza Elenita Santoso membenarkan bahwasanya Revadina Salsabila Pamungkas merupakan mahasiswi di Universitas Surabaya, dan pihak kampus atas insiden tersebut menyampaikan bela sungkawa atas insiden kecelakaan tersebut yang merenggut nyawa dari Revadina. Kemudian kami juga sempat mengonfirmasi untuk mencari tahu perkembangan penyelidikan dan penyidikan atas kasus kecelakaan tersebut. Dan menurut Kasat Lantas Polres Jombang, Ajun Komisaris Polisi Rita Puspitasari, dianya masih melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas insiden kecelakaan yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia di ruas tol tersebut. Dan mengenai dugaan penyebab kecelakaan, Rita mengaku masih belum dapat menyimpulkannya karena serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan tersebut masih terus dilakukan dan masih belum dinyatakan rampung. Namun dasar informasi yang kami himpun, menurut kesaksian atau keterangan dari Kepala Departemen Operasi Astra Tol Jombang Mojokerto, Zanuar Firmanto, bahwasanya truk yang membawa muatan beton yang beratnya sekitar 35 ton itu ditabrak dari sisi belakang oleh kendaraan yang ditumpangi oleh para korban, yakni kendaraan Toyota Innova bernopol L1303HD yang dikemudikan oleh Imam Daud warga Kota Surabaya, hingga menyebabkan 3 orang dikabarkan meninggal dunia dan 1 balita masih menjalani perawatan medis karena mengalami luka. Demikian reportase kami, Alinda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama warga dari Yadi. Dan Imam Daud, supir drivernya itu, sama saudari Reva, dan anak dari Imam Daud yang selamat itu, saudari Safa. Itu selamat Pak ya? Masih dari perawatan? Umur 4 tahun akan bisa dia selamat. Kalau dia pemilik mebel di Surabaya sini, bekerja di sini. itu memang sudah bertahun-tahun Pak ya di sini beliaunya? Bertahun-tahun udah lama ini kecimpung di mebel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.